Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalijah dari kelas Manajemen 1B. Di video ini, saya akan membahas sedikit tentang lokasi dan pengelolaan produksi. Lokasi produksi adalah tempat untuk melakukan kegiatan produksi suatu perusahaan. Penentuan lokasi produksi. Ada 4 lokasi yang harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang pertama, lokasi untuk kantor pusat. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Dan yang keempat, lokasi untuk cabang. Secara umum, pertimbangan yang digunakan untuk menentukan lokasi adalah jenis usaha yang dijalankan, dekat dengan pasar atau konsumen, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja, tersedia sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, dan air, dekat dengan pusat pemerintah, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha, kondisi adat istiadat, budaya, atau sikap masyarakat setempat, hukum yang berlaku di wilayah setempat. Operasional produksi. Operasional produksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara sistematis berkaitan dengan teknik memperoleh input faktor produksi. Kemudian dilakukan pengolahan barang atau jasa agar siap dijual. Metode penilaian lokasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu lokasi sebelum diputuskan. Yang pertama, metode penilaian hasil. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Luas produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi, termasuk benda-benda fisik, jasa manusia, tempat, organisasi, dan ide atau gagasan, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual, seperti potong rambut, penyiapan pajak, dan perbaikan rumah. Daur hidup produk dapat diperpanjang dengan melakukan berbagai langkah kreatif, inovatif, dan melakukan terobosan-terobosan, antara lain perluasan produk. Perluasan produk adalah produk yang dipasarkan secara global dalam bentuk yang sama tanpa dimodifikasi. Contohnya Coca-Cola dan jeans Levi's. Adaptasi produk. Adaptasi produk adalah melakukan modifikasi produk utama agar sesuai keinginan masyarakat negara yang dituju. Contohnya McDonald's di Jerman, menunya bir, sedangkan di Indonesia mencakup menu nasi. Pengenalan ulang. Pengenalan ulang adalah produk-produk yang di pasar lama telah dianggap usang dapat dikenalkan kembali di pasar yang baru. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan oleh 1. Kecenderungan permintaan yang akan datang. 2. Kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, dan tenaga kerja. 3.
3. Tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. 4. Daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Berdasarkan data dari bagian pemasaran, sebenarnya perusahaan dapat menentukan berbagai macam pola produksi, di antaranya 1. Pola produksi konstan atau horizontal adalah jumlah yang diproduksi setiap periode tetap. 2. Pola produksi berkembang adalah jumlah yang diproduksi setiap periode tidak sama, melainkan mengikuti tingkat penjualan perusahaan. 3. Pola produksi moderat adalah produk tidak tajam sehingga mendekati konstan. Tata letak merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Dengan adanya tata letak akan diperoleh berbagai keuntungan, di antaranya memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Pemakaian ruangan menjadi efisien, mengurangi biaya produksi dan investasi. Sifat dan proses produksi. Proses produksi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, proses produksi kontinu adalah perusahaan yang memproduksi barang yang sama secara terus-menerus. Yang kedua, proses produksi tidak kontinu adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang sesuai pesanan orang, disebut juga produksi potongan.